Mungkin jarang yang tahu di balik sosok humoris dan bijaksana, Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur, menyimpan kisah masa kecil yang penuh ketangguhan dan tanggung jawab. Bahkan, siapa sangka beliau pernah tidak naik kelas. Pada usia 5 hingga 8 tahun, Gus Dur diasuh oleh kakek buyutnya sendiri, Hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Dari sang kakak, Gus Dur belajar banyak hal, terutama nilai-nilai karakter dan tanggung jawab. Sejak kecil, Gus Dur dididik dengan ajaran agama yang kuat. Ia belajar membaca Al-Quran dengan baik, mendalami ilmu syalat, dan memahami praktik ibadah lainnya. Lebih dari itu, Kyai Hashim mengajarkan bagaimana bersikap baik kepada siapapun. Tapi, ada satu hal yang sangat disukai Gus Dur kecil. Wayang. Setiap kali ada pertunjukan wayang, Gus Dur diam-diam menontonnya hingga subuh tanpa meminta izin kepada sang kakek. Menariknya, Kyai Hashim tidak pernah marah. Ia justru mengalihkan perhatian Gus Dur dengan mengenalkannya pada bahasa asing. Bahkan, Gus Dur belajar langsung dari seorang pengusaha gula Belanda saat itu. Tak banyak yang tahu, di usia yang masih sangat muda, Gus Dur sudah menguasai beberapa bahasa asing seperti Belanda, Jerman, dan Inggris. Bahkan, ia mengenal musik-musik barat seperti simfoni yang memperkaya wawasannya. Namun, perjalanan hidup Gus Dur tidaklah mudah. Setelah wafatnya sang kakek dan ayah, Gus Dur kecil harus membantu perekonomian keluarga. Ia berjualan beras dari pagi hingga sore hari, naik angkot saat berangkat dan pulang dengan menumpang truk. Di tengah kesibukannya, Gus Dur tetap menyempatkan diri membaca buku. Kecintaannya pada ilmu pengetahuan tidak pernah padam, meski ia harus bekerja keras untuk keluarganya. Namun, perjuangan dan tanggung jawabnya yang besar membuat Gus Dur tidak naik kelas. Bukan karena ia malas atau kurang pintar, tapi karena waktu dan tenaganya habis untuk membantu ibunya mengurus kelima adiknya. Di usia yang sangat muda, Gus Dur sudah memikul beban yang besar, menjadi tumpuan harapan bagi keluarganya. Siapa sangka, anak kecil yang tangguh dan penuh tanggung jawab ini kelak tumbuh menjadi sosok pemimpin yang bijaksana dan penuh cinta kasih. Seorang guru bangsa yang selalu mengajarkan pentingnya kemanusiaan dan keberagaman.